Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Sehat ya? Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran PPKN. Untuk materi kelas 8 yaitu Ibu akan membahas tentang makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, yang mana pengertian Undang-Undang Dasar yaitu Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Di samping itu, berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Konstitusi, apa hubungannya dengan Undang-Undang Dasar? Ada nggak sih hubungannya antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar? Konstitusi, menurut beberapa ahli, memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar atau UUD. UUD, Undang-Undang Dasar, hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Selain itu, masih ada konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Konstitusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Apa sih Bu konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Kalau konstitusi tidak tertulis, disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, tadi di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar tidak tertulis bisa disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang mana kalian perlu tahu bahwa konvensi itu tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai sumber hukum negara yang memiliki kedudukan yang tertinggi. Setiap peraturan perundang-undangan yang di bawah harus berlandaskan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti yang di bawah ini ya, contohnya Undang-Undang Dasar ini 1945 ini paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden dan peraturan daerah. Yang mana perundang-undangan yang ada di bawah ini harus berlandaskan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi pertama yaitu pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan.
Dan kemudian ada 2 ayat aturan tambahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi yaitu sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya, makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih maknanya? Yang pertama yaitu makna Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945 karena memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan dimuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Yang ketiga, sedangkan pernyataan kemerdekaan tercantum dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945. 4. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan bangsa. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, menempati kedudukan yang tertinggi dalam hukum. Yang kedua, sebagai alat kontrol. Yang ketiga, pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang keempat, penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi, kalian perlu tahu bahwa peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan materi. Ke siapa mengajukan materinya? Yang pertama bisa ke Mahkamah Agung dan ke Mahkamah Konstitusi. Ada 2 ya, yaitu mengajukan materi ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Contohnya, apabila ada undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka yang berwenang menguji adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian, apabila ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, maka yang berwenang menguji Mahkamah Agung. Nah, cukup sekian dari Ibu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.